Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ramadina, absen 6 dari kelas 12 MIPA 2. Saya Rindi Puspitasari, absen 25 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini kami akan menceritakan sebuah novel yang berjudul Gadis Pantai, karangan dari Pramudia Anantatur. Pada dasarnya, novel Gadis Pantai dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, gadis pantai meninggalkan kampung. Pada bagian awal novel ini dipercakapkan tokoh gadis pantai terpaksa meninggalkan kampung halamannya, sebuah kampung nelayan, karena harus pergi ke kota untuk tinggal di rumah Bandoro. Bandoro sendiri adalah seorang bangsawan yang tinggal di kota Rembang. Pada awal tahun ke-20, biasa terjadi pernikahan yang pasangannya belum saling mengenal, karena yang menjodohkan adalah orang tua masing-masing. Namun, menikah dengan seorang bangsawan adalah hal yang luar biasa. Hari ini kau akan tinggal di gedung, tidak lagi di gubuk. Kau juga tak lagi buang air di pantai. Kau tak lagi jahit jala, tapi sudah jangan nangis. Aku rela buang air di pantai. Kau mau diem tidak? Biarkan dia, Pak, biarkan. Dengan mana ada orang tua yang melemparkan anaknya pada singa. Bapakmu hanya ingin kau bahagia seumur hidup. Lihat, Mak, dari kecil sampai tua ini mana pernah Mak pakai kain seperti kau. Ambillah kain ini, Mak. Diam, Mak dan Bapak banting tulang. Selama ini untuk kau pakai kain, kebaya, dan kalung senda ini. Kamu itu beruntung jadi istri orang alim. 2 kali naik haji, entah berapa kali dia hatam Al-Quran. Yang kedua, gadis pantai beradaptasi di rumah Bandoro. Setelah menunggu beberapa jam, berakhir gadis pantai diterima Bandoro dan tinggal di rumah bangsawan itu. Berada perubahan status gadis pantai. Semula beliau hanya gadis kampung yang miskin, tetapi sekarang dijadikan istri oleh Bandoro, dan sebutannya pun berasa aneh untuk telinga gadis pantai itu sendiri. Mas Nganten, bujang perempuan yang semula kurang menghormatinya, sekarang sangat patuh dan tunduk dengan segala perintah gadis pantai. Selama 3 bulan pertama, gadis pantai tidak boleh pergi keluar. Pada mulanya, beliau masih ditemani ayah dan ibunya. Tetapi, selanjutnya mereka pulang ke kampung untuk melakukan pekerjaan seperti biasanya. Selama 3 bulan itu, gadis pantai merasa seperti dalam kurungan. Beliau sangat berharap ibu dan kampung halamannya. Inilah kamar Mas Nganten. Apa ini, Bu? Itu minyak wangi Mas Nganten. Mas Nganten, siapa itu? Itu panggilan Mas Nganten di sini. Tidak boleh sebut diri sahaya. Di mana Ma dan Bapak? Mereka di kamar dapur Mas Nganten. Aku ingin bertemu mereka, Bu. Mas Nganten tidak diperbolehkan bertemu mereka sampai Bandoro mengizinkan. Ketiga, gadis pantai itu istri Bandoro. Setelah selama 3 bulan, gadis pantai berupaya bisa menyesuaikan diri dengan kehidupannya Priani. Beliau mulai betah tinggal di rumah Bandoro. Lama-lama beliau dapat mandiri, tidak harus berdiskusi kemana-mana kepada bujang apa yang harus dilaksanakannya. Beliau sudah berani di kamar tengah untuk bercakap-cakap dengan Bandoro atau mengobati Bandoro jika sakitnya kambuh. Selain itu, beliau juga mulai berharap kepada Bandoro. Jika semalam Bandoro tidak mengunjungi kamarnya, beliau merasa sedih. Beliau mulai cemburu jika Bandoro berhari-hari pergi, dan beliau mulai menyadari pula bahwa beliau tidak berhak melarang Bandoro kemanapun beliau pergi.
Yang keempat, gadis pantai mengunjungi orang tuanya. Gadis pantai pulang kampung dengan naik dokar dan diantar oleh Mardina. Dalam perjalanan menuju kampung, gadis pantai merasa lepas sama sekali. Dunianya bertambah luas, tidak seperti di rumah Bandoro. Beliau dapat tertawa terbahak-bahak. Ini nak. Selamat kau nak. Ayo, Mas sudah menunggumu. Mas sudah lupa dengan kamu sendiri. Tuh, kamu. Mak. Mak. Kau bayi nak? Ngestu mak. Lama kau tak nampak nak. Emak dan bapak tak pernah panggilku pulang. Ah, terlalu. Apakah aku sebagai seorang istri Bendoro nak? Ampuni aku mak, ampuni. Mengapa mak sambut dengan tangis? Apakah jahatnya air mata untuk anaknya sendiri walaupun dia seorang istri Bendoro? Mak tak suka aku pulang. Kau tak karena murka dari Bendoro nak? Tidak mak. Kau datang atas seizin Bendoro? Benar mak. Betapa cantiknya kau sekarang nak. Yang kelima, gadis pantai diceraikan. Gadis pantai terkejut mendengar keterangan ayahnya bahwa beliau telah diceraikan. Beliau bersedia membawa anaknya pulang ke kampung bersamanya, tetapi dilarang oleh Bandoro. Hati gadis pantai sangat bersedih dan noda. Beliau mengambil keputusan untuk tidak pulang ke kampung, tetapi akan pergi ke Blora, ke kampung tempat bujang perempuan yang terusir. Mengapa Bapak? Mengapa Bapak diam? Maafkan aku nak. Mari rapaikan pakaianmu. Ada apa Bapak? Sudahlah Jemek tanya. Mari pulang. Pulang? Iya pulang. Kau tak suka lagi pada kamu sendiri sekarang? Tak mungkin lah Pak. Ya sudah, mari pulang. Ini bukan tempatmu lagi. Mengapa Bapak? Mengapa? Kau telah dicerai. Tawakal nak, tawakal. Bapak, Nah, aku belum serahkan anak ini pada Bendoro. mari persembahkanlah. Di mana saya akan merawat anak ini di kampung sana Bendoro? Kau tak pernah sebanyak itu bicara. Apalah yang tidak akan dilakukan seorang ibu buat anaknya Bendoro? Kau tinggalkan rumah ini, bawa pakaian dan perhiasan yang kuberikan padamu. Bapakmu sudah kuberikan uang kerugian, dan kau ini. Jadilah suami yang baik, dan lupakan tentang aku. Sahaya Bendoro. Pergunakan pasangan itu dengan baik, dan jangan injakan kakimu di kota ini. Lantas, mana di masjid pergi menurut? Kemana saja asal di tak bumi kota ini. Sahaya Bendoro. Apalagi yang masih kuberikan, dokar itu sudah lama menunggumu. Anak ini Bendoro, bagaimana nasib anak ini? Apa gunanya kau pikirkan si bayi? Banyak orang bisa urus dia. Mestikah saya pergi tanpa anak saya sendiri Bendoro? Lupakan tentang bayimu, anggap dirimu tak pernah punya anak. Novel Gadis Pantai bertema kawin paksa dan ketimpangan sosial pada masa feodal. Adapun tokoh utama dalam novel Gadis Pantai adalah gadis pantai yang digambarkan sebagai tokoh yang penuh rasa ingin tahu, tegar, dan selalu hidup dalam mimpi dasar. Serta tokoh lainnya adalah sebagai tokoh tambahan atau tokoh pembantu, yaitu Bendoro, Madinah, Mak Bapak, Bujang, Agus, Madikun, kakek, Sidi, keluarga kampung, Pak Kusir, dan kakek tua. Sudut pandang pada novel Gadis Pantai adalah orang ketiga serba tahu yang ditandai dengan kata iya dalam penggunaan katanya. Latar tempat pada novel Gadis Pantai adalah daerah pesisir pantai utara Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Latar waktu adalah zaman penjajahan Belanda. Latar suasana budaya feodal begitu kental
karena pengaruh kerajaan di Jawa sangat kuat. Amanat pada novel Gadis Pantai adalah kesetaraan hak perempuan. Novel ini mengingatkan kita bahwa budaya feodal selalu mendiri kita pada kesetimbangan hak dan ketidakadilan. Nilai-nilai moral dalam novel Gadis Pantai meliputi 1. Hubungan manusia dengan diri sendiri terdiri dari kerja keras, menerima, dan pasrah. 2. Hubungan manusia dengan manusia lain terdiri dari hubungan anak dengan orang tua, meliputi kasih sayang, berbakti, tidak memaksakan kehendak. Dan hubungan suami dengan istri meliputi kasih sayang, kesetiaan, berbakti, tidak memaksakan kehendak. Hubungan atasan dengan bawahan terdiri dari kasih sayang, berbakti, tidak berlaku sewenang-wenang. 3. Hubungan manusia dengan Tuhan meliputi taat, syukur, dan sabar.